Dalam kita menghitung berapa besarnya beban gempa yang dialami sebuah struktur, itu kita tidak lepas dari peraturan tata cara yang berlaku di setiap negara, dan di Indonesia itu adalah SNI-nya Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan dan Gedung di tahun 2002. Jadi ini SNI-nya SNI 1726/2012. Oke, jadi apapun spektra percepatannya, kalau kita dapat, itu akan mendapatkan pola seperti begini. Ada daerah yang dia stiff begini, sangat tajam, terus kemudian ada yang konstan, dan kemudian ada yang menurun seperti mendekati bentuk parabola seiring dengan pertambahan periodenya. Jadi semakin langsing sebuah bangunan, semakin fleksibel sebuah bangunan, itu periodenya semakin besar, maka accelerationnya yang dialaminya akan semakin sedikit. Jadi berat struktur lantai 1, terus tinggi lantai dasar HX itu adalah tinggi lantai dari dasar sampai ke tingkat ke X atau ke I, itu HX itu. Nah, K ini kadang-kadang pangkatnya bisa 1, bisa juga 2, tergantung dari, di sini disebutkan tergantung dari periodenya. Sana itu ada 3 kolom, berarti masing-masing akan dipikul oleh kolom tersebut sepertiga, seperti begini. Dan semakin ke atas distribusinya itu biasanya semakin besar. Selamat datang kembali di channel Belajar Struktur di UBL. Di channel ini kalian bisa belajar mengenai analisa struktur, perencanaan struktur, dan rekayasa gempa. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan semangat melanjutkan perkuliahan kita di rekayasa gempa TS 509. Kali ini kita akan mempelajari satu topik baru mengenai apa yang disebutkan static equivalent, metode static equivalent untuk menentukan berapa besar beban gempa yang harus dipertimbangkan untuk sebuah struktur. Itu target kita kali ini adalah kita bisa menghitung beban gempa untuk suatu gedung di daerah tertentu. Ya, itu target pembelajarannya. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu prinsip dari static equivalent. Jadi ada 2 kata yang perlu saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah static di sini. Jadi ini kalau dia kita katakan static itu artinya diam, kan? Diam. Lawan katanya itu kalau di sipil itu dinamik. Ya. Nah, jadi gempa itu sendiri sebenarnya fenomena dinamik. Namun, dalam perhitungannya kita akan menganggap dia sebagai satu fenomena statik. Makanya kita akan mempelajari fenomena gempa itu dihitungnya sebagai fenomena statik, ekivalennya. Jadi dinamik yang dialami gempa itu akan kita carikan ekivalen statiknya berapa. Ya, jadi kenapa demikian? Karena ini akan mempermudah kita menghitung beban gempanya kalau kita anggap dia sebagai fenomena statik, ekivalen dari sebuah fenomena dinamis. Jadi ini yang tadinya dia fenomena gempa itu adalah sesuatu fenomena dinamis seperti gambar yang di sebelah kiri ini, yaitu dikenakan satu beban atau percepatan gempa di dasarnya, ya, kita ekivalenkan dengan kondisi sebenarnya dia diam, ya, kondisi di mana perletakannya itu diam, tetapi di atas lantainya itu diberikan beban gempa yang ekivalen dengan kalau dia dinamis. Berapa nilainya itu? Namanya ini P efektif. Nilainya itu sebesar masanya dikalikan dengan percepatannya. Ya, jadi kalau kita kembali ke hukum Newton, bahwa gaya itu sama dengan massa kali percepatan, kan? Jadi ketika gempa itu mengalami fenomena dinamis, mengalami percepatan, dalam hal ini ya, A atau U double dot G begini, ya, percepatan ini artinya percepatan gempa.
Kalau kita kalikan dengan massa bangunan itu, jadi kita mendapatkan gaya, itu nilai gaya efektif, itulah yang kita taruh terletak di posisi lantainya. Jadi ini kita mengekivalenkan proses dinamis menjadi suatu proses statis, kira-kira gitu maksudnya. Jadi ini yang namanya proses statik, ya, yang di sebelah kanan ini, bentar, ini statis. Ya, dengan dikasih gaya di lantainya sebesar m kali percepatannya, ini dinamik, ya, dikasih percepatan di bawahnya. Jadi itu artinya static equivalent. Nah, kenapa ada tanda minus di depan beban equivalent ini atau beban efektif? Karena kalau kita bayangkan, kalau misalkan kita mengalami percepatan ke arah kanan, ya, tentunya dengan kelembaban kita miliki, benda itu akan bergerak ke sebelah kiri sebenarnya. Ya, itu kalau kita bayangkan, kalau kita berkendaraan, kendaraannya tiba-tiba bergerak dari posisi diam, kendaraannya maju ke depan, kita akan bergerak ke belakang. Ya, seperti itu. Jadi makanya seolah-olah sebenarnya ini arah gayanya itu seolah-olah ke sana, ya. Tapi supaya seragam arah percepatannya ke kanan, arah gayanya juga ditaruh ke kanan tapi dikasih tanda negatif. Kira-kira maksudnya itu sama, ya. Nah, itu kalau dia di satu lantai atau struktur yang satu lantai. Dengan konsep yang sama, kita juga bisa menerapkan prinsip static equivalent untuk berbagai jenis lantai atau multiple stories. Jadi bertingkat banyak. Jadi kalau misalkan ada gempa yang menggetarkan dasar dari sebuah struktur bertingkat seperti begini, di mana masing-masing tingkat memiliki massanya sendiri-sendiri, ya, itu ekivalennya adalah ibarat kita anggap bangunan itu diam, ya, stationary base, tapi kita kasih gaya di masing-masing lantai sebesar dari massa lantai tersebut dikalikan percepatan gempa yang dialami strukturnya. Itu kira-kira prinsip dari static equivalent. Jadi effective earthquake force tadi itu, beban gempa yang static equivalentnya itu adalah massa dari setiap lantai dikalikan dengan percepatan gempa yang ada di dasar bangunannya. Dan itu tadi arahnya negatif karena memang kalau akselerasi itu ke arah yang kanan, tentunya benda itu akan bergerak ke arah kiri, kira-kira seperti gitu konsepnya. Nah, bagaimana selanjutnya cara menghitung berapa sih gaya efektif itu yang menjadi target kita untuk mendesain sebuah beban gempa. Dalam kita menghitung berapa besarnya beban gempa yang dialami sebuah struktur, itu kita tidak lepas dari peraturan tata cara yang berlaku di setiap negara, dan di Indonesia itu adalah SNI-nya Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan dan Gedung di tahun 2002. Jadi ini SNI-nya SNI 1726/2012. Sebenarnya sudah ada terbit juga SNI yang terbaru 1726 yang terbit tahun 2015. Secara prinsip kedua SNI ini tidak jauh berbeda. Nanti slide presentasi saya banyak menggunakan SNI yang 2012. Nanti saya minta kalian coba membandingkan dengan SNI yang 2015 apakah terjadi perbedaan di beberapa tempat atau tidak, atau prinsipnya secara prinsip masih sama apa tidak, ya. Jadi sebelum saya masuk ke tahap-tahap bagaimana cara kita menghitung beban gempa, saya hendak mau menunjukkan dulu SNI 1726 ini, baik yang 2012 ataupun 2015, supaya kalian familiar dengan standar SNI tersebut ketika suatu saat nanti kalian membutuhkan informasi dari peraturannya, ya. Ini dia dua SNI yang sedang saya tunjukkan di sini. Sebelah kiri adalah SNI 1726, sama-sama 1726, cuman yang di sebelah kiri ini adalah tahun 2002, ya, ini tahun 2002 dan ini tahun 2019. Oh, tadi saya salah ucap, ini sebenarnya SNI terbaru itu bukan 2015 tapi 2019.
Judulnya sama saja, tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung ya. Saya akan fokus kepada dokumen yang di sebelah kiri ini 2002. Nanti kalian saya minta meneliti dokumen terbaru ini 2019 sejauh mana berbeda. Karena memang 2019 ini belum terlalu banyak digunakan secara massal di Indonesia. Masih banyak yang memahami peraturan gempa kita itu adalah 2012 ya. Tapi agar kalian tidak ketinggalan, saya meminta kalian mereview 2019 juga ya. Di sini dijelaskan semua secara detail tata cara perencanaan dan perhitungan beban gempa yang diperlukan sebuah bangunan ya. Tentunya saya tidak akan masuk secara bab per bab, nanti akan saya kutip beberapa informasi yang relevan ketika kita memperhitungkan sebuah beban gempa ya. Jadi kalau saya kembali ke slide saya tadi, di peraturan disebutkan tahapan pertama dalam kita menghitung beban gempa adalah kita menentukan kurva gempanya dulu ya. Kurva gempa menurut lokasi bangunan dan jenis tanah yang ada di sebuah bangunan tersebut. Apa itu kurva gempa? Kurva gempa itu adalah seperti gambar yang sebelah kiri ini. Itu vertikalnya itu adalah menyatakan berapa besar percepatan yang harus dipertimbangkan dalam mendesain atau yang mungkin terjadi pada bangunan di lokasi tersebut. Namanya spectral percepatan, spectral acceleration. Ini SA ini singkatannya dari bahasa Inggris karena juga kita banyak mengadopsi dari peraturan yang ada di Amerika. Ini spectral acceleration ya, itu nilainya atau simbolnya SA. Jadi maksudnya di sumbu vertikal ini adalah itu menyatakan berapa kemungkinan akselerasi terbesar yang bisa terjadi pada suatu daerah tersebut. Dan satuannya itu dalam satuan G. G itu adalah gravitasi. Jadi kalau gravitasi itu 10 digenapkan 10 meter per detik kuadrat, jadi ini kira-kira maksudnya 0,5 dari G ya. Jadi berarti sekitar 5 meter per detik kuadrat. Jadi satuannya di dalam G. Nah, yang kedua di sumbu horizontal ini ya, di sumbu horizontal ini dia adalah T atau periode bangunan tersebut ketika bergetar dalam satuan detik. Ingat kemarin di video pembelajaran sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang periode alami sebuah single degree of freedom, bagaimana proses menghitungnya. Dan kalian saya minta mereview teorinya mengenai periode alami. Walaupun sebenarnya nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan, sebenarnya ada rumusan pendekatan untuk menghitung periode alami tanpa harus kita melihat diskusi tentang dinamika struktur. Ya, jadi ini sekali lagi periode alami itu adalah waktu yang dibutuhkan sebuah benda yang bergerak dari posisi diam, kemudian dia ke ekstrim sebelah kanan misalkan, terus bergerak ke ekstrim sebelah kiri dan kembali lagi ke posisi semula. Itu adalah waktu yang dibutuhkan benda tersebut bergetar satu siklus penuh, satu siklus getaran penuh ya. Kira-kira itu yang kita sudah pelajari kemarin. Nah, ini dia periodenya di sumbu horizontal dan vertikalnya spectral acceleration. Jadi kalau nanti kita sudah tahu berapa sih periode bangunan kita itu, kita tinggal masuk ke kurva ini. Misalkan dia periodenya adalah 2 detik. Ini sebagai suatu ilustrasi supaya paham cara mendapatkannya. Lalu kalau kita sudah tahu periodenya, kita akan baca dari sumbu horizontal, lalu kita tarik garis ke atas menyentuh kurva gempa ini, dan kita baca berapa akselerasi yang terjadi pada bangunan tersebut, dalam hal ini sekitar 0,5 G ya. Itulah percepatan yang harus dipertimbangkan untuk bangunan tersebut. Itu kira-kira. Nah, di peraturan sangat dijelaskan, sangat rinci dijelaskan bagaimana kita membentuk kurva gempa ini. Ya, ini kurva gempa. Kurva gempa ini ada aturan-aturan cara mendapatkannya. Ya, bagaimana membuat kurva gempa ini secara tipikal memang bentuknya selalu begini.
ya. Kira-kira bentuknya selalu begini, tapi sedikit berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Nah, di satu website di Puskim, nanti kita akan memasuk ke website ini, puskim.pu.go.id. Semua peraturan atau arahan-arahan yang ada di peraturan gempa kita itu dicoba dibuat alat bantunya, sehingga mempermudah kita untuk mendapatkan kurva gempa ini. Jadi kita tidak mempercepat kita mendapatkan kurva gempa tanpa harus kita membuka lagi peraturan bagaimana proses mendapatkannya, ya. Jadi itu kita dengan cara masuk ke website ini, kita nanti akan mendapatkan kurva gempa untuk suatu lokasi bangunan dan jenis tanah yang ada di daerah tersebut. Coba saya tampilkan websitenya terlebih dahulu, ya. Ini website yang harus kalian kunjungi untuk mendapatkan desain spektra Indonesia, puskim.pu.go.id, ya. Ini ada beberapa informasinya, bisa kalian kunjungi. Nah, saat ini fungsi yang biasa digunakan itu kita bisa menginput koordinat di mana lokasi bangunan kita itu dibuat, dan kemudian nama kota. Nah, belakangan saya lihat website ini di awal-awal pembentukannya koordinat dan nama kota itu bisa digunakan, tapi belakangan itu hanya fungsi koordinat saja yang bisa dipakai. Nama kotanya ini tidak bisa digunakan lagi. Jadi kalau misalkan nama kota kita ini di Bandar Lampung, kita enter dan kita hitung beban kurva gempanya, itu dia tidak berhasil, ya. Biasanya dulu saya pernah menggunakan website ini untuk nama kota, dia berhasil. Hal yang membuat website puskim.pu.go.id ini tidak bekerja secara sempurna, hanya opsi koordinat saja yang bisa berjalan, mungkin karena dia tidak terkoneksi dengan Google dengan sempurna. Di awal-awal perkembangannya ketika saya pernah menggunakan ini terkoneksi dengan baik, sehingga opsi koordinat sama nama kota itu bisa dilakukan. Nah, untuk menyikapi itu kita hanya bisa mendapatkan koordinat. Jadi yang saya lakukan biasanya, saya pergi ke Google Map, saya ketik kota di mana tujuan kita mau mencari beban gempanya. Atau tidak harus kota, tapi kalau kita tahu di mana persis koordinat lokasi bangunan yang mau kita hitung beban gempanya, kita bisa ke Google Map, dan di sininya nih di bagian addressnya ini sebenarnya menyatakan koordinatnya, ya. Ini koordinat lintangnya, ini koordinat busurnya. Jadi ini copy yang ini termasuk tandanya ini 5 ke website Puskim tersebut, itu adalah lintangnya, ya, dan kemudian ini adalah bujurnya sampai sini, ya, dan ketikkan di bujurnya sini dan klik hitung, dan dia berhasil. Lihat hasil desain spektra untuk titik ini adalah titik Bandar Lampung. Lihat hasilnya, kita akan memperoleh sebuah kurva gempa spectral acceleration untuk daerah yang kita tuju. Dalam hal ini adalah Bandar Lampung. Nah, ini sini sebentar saya besarkan supaya kelihatan lebih informatif. Jadi ini adalah spektral percepatan gempa untuk lokasi yang ini. Latitudenya -5 sekian, longitudenya 105 sekian. Ya, ini diberikan beberapa informasi. Seperti saya bilang, kurvanya secara tipikal adalah begini, ada yang konstan kemudian parabolik seperti begini. Ya, ada berbagai kurva diberikan sini, ada 4 kurva. Yang biru ini adalah batuan, ini tanah keras yang warna hijau, tanah sedang, dan tanah lunak yang warna merah, kuning dan merah, ya. Jadi ini berdasarkan jenis batuannya, jenis tanahnya. Tanah jenis B, C, D, dan E. Ini bisa kita ganti-ganti, apakah kita menginginkan semuanya atau tampilan, atau hanya batu saja, atau jenis tanah yang tanah keras, tergantung keinginan kita, ya. Dan kita sesuaikan dengan jenis tanah yang kita punya.
Dan juga ini dihitung dari periode yang dari 0 sampai 4 detik secara standarnya. Kita juga bisa atur-atur ini, misalkan 3 detik atau 2 detik atau 1 detik tergantung kebutuhan ya. Itu mengenai spectral acceleration-nya. Ini juga disebutkan di sini sebenarnya informasi-informasi variabel untuk membuat kurva ini secara manual. Ini yang saya bilang di peraturan bisa kita buat ini sebenarnya. Ini website ini hanya memudahkan kita cara membuatnya ya. Untuk jenis batuan kita dapatkan ini periodenya ya, ini periodenya, ini spectral acceleration ya, ini variabel-variabelnya ya. Oke. Nah, mungkin ada dari antara kalian bertanya, apa sih batuan A? Di sini sebenarnya di peraturan itu ada juga jenisnya, jenis tanah A dan juga jenis tanah F ya. Cuman tidak diberikan ke spektral percepatannya, hanya diberikan B, C, D, dan E. Apa sih tanah jenis B, tanah C, dan D, dan E itu? Di peraturan ada deskripsi mengenai jenis batuannya. Sebentar saya tampilkan deskripsi dari masing-masing jenis tanah tersebut. Di bab 5.3 peraturan SNI 1726/2012 itu diuraikan klasifikasi jenis tanah atau situs atau lokasi. Apa itu jenis tanah A, ya, B, C, D, ya, E, dan F. Jadi sebenarnya ada 6 jenis tanah, cuman dari di kurva gempa spectral acceleration tadi hanya untuk jenis tanah B sampai E. Ya, jadi kalau kita ibaratkan A itu ada nilai terbaik, B ke bawah itu adalah semakin jelek nilainya, berarti itu kelas tanah A itu ada kelas tanah yang semakin keras. Ya, dan E itu sangat lunak, dan itu F itu sangat tanah khusus, dia sangat tanah ekspansif ya. Jadi ini juga kriteria yang dikatakan sebagai A itu apa? Ada kecepatan rambat gelombang di batuan itu, untuk tanah A diberikan demikian ini ya. Ada informasinya, plasticity indexnya dan sejenisnya. Ini ada penjelasan mengenai jenis-jenis tanah yang dimasukkan di peraturan ini. Nah, tentunya untuk kita bisa mengetahui sebuah jenis tanah kita apa yang dimiliki atau berada di wilayah kita tersebut, kita tentunya memerlukan penyelidikan geologi atau geotekniknya, dikasih tahu dulu jenis tanahnya yang ada di situ apa ya, baru kita bisa mendapatkan informasi kepastian apakah jenis tanahnya memenuhi kriteria yang ada di sini ya. Jadi itu maksudnya jenis tanahnya. Saya kembali ke sini, katakan kita sudah mendapatkan jenis tanah yang kita punya pada bangunan kita tersebut, misalkan kita masuk kategori dia tanah C gitu, sehingga inilah kurva spektral percepatan atau spectral acceleration untuk daerah Bandar Lampung dengan lokasi koordinat seperti demikian. Nah, beda lokasi, beda kurva gempanya, ya, dan beda jenis tanah juga beda kurva gempanya. Untuk kalian bisa nanti bermain-main dengan di sini dengan website ini, kalian ganti-ganti lintang dan bujurnya, koordinat lokasinya, maka nanti akan diperoleh kurva spektral percepatan yang berbeda untuk masing-masing lokasi. Oke, jadi apapun spektral percepatannya, kalau kita dapat, itu akan mendapatkan pola seperti begini. Ada daerah yang dia stiff begini, sangat tajam, terus kemudian ada yang konstan, dan kemudian ada yang menurun seperti mendekati bentuk parabola seiring dengan pertambahan periodenya. Jadi semakin langsing sebuah bangunan, semakin fleksibel sebuah bangunan, itu periodenya semakin besar, maka accelerationnya yang dialaminya akan semakin sedikit. Ya, jadi dengan enaknya di website ini, dengan kita memasukkan berapa periode yang kita ketahuin, misalkan ini 1 detik atau sekitar 1,00 ini 1,017 detik, itu bisa ketahuan akselerasi yang ada di bangunan yang harus dipertimbangkan itu adalah 0,318 G. Ya, begitu ya tahap pertamanya cara mendapatkan berapa spektral percepatan gempanya. Oke. Nah, tentunya tahap keduanya adalah kita udah punya nih kurva gempanya. Spektral percepatannya dapat dari kurva gempa tersebut, ya.
Nah, tentunya yang selanjutnya adalah berapa sih periodenya? Ya, itu karena kalau kita nggak tahu periode bangunannya, kita nanti tidak akan bisa baca dari sini untuk mendapatkan spectral acceleration-nya ya. Kira-kira kan begitu. Nah, berapa periodenya? Itu di dinamika struktur sudah saya jelaskan, tapi di peraturan ada satu persamaan yang bisa digunakan, ini persamaan empiris untuk berbagai jenis bangunan. Ya, besarnya beban gempa yang harus dipikul suatu struktur tergantung dari periode alaminya. Dan periode alami itu dihitung menggunakan persamaan ini 0,0724 dikalikan dengan HN pangkat 0,8. Dan ini hanya untuk struktur baja ya. Dia nanti berbeda untuk struktur beton, struktur kayu, dan struktur-struktur lainnya. Nanti kalian bisa lihat di peraturannya secara lengkap berapa sih perhitungan periode alami untuk jenis bangunan yang lain ya. Di sini yang saya tampilkan adalah untuk struktur baja, dan HN ini adalah tinggi bangunan tersebut dari dasar atau dari tanah. Kita lihat dulu berapa sih persamaan yang lain untuk struktur betonnya. Mungkin saya tunjukkan saja buat kita. Bab 7821 itu di peraturan menjelaskan tentang pendekatan perhitungan periode alami yang diperhitungkan, yaitu nilainya TA. TA itu adalah CT dikalikan HN pangkat X tadi. Nah, ini yang tadi CT, nilai CT ini untuk masing-masing bangunan berbeda dan X itu juga berbeda. Dan ini ditentukan oleh tabel 15 ini nilai parameter CT dan X. Ini yang tadi saya gunakan untuk baja. Ya, sebentar ini untuk baja 0,0724 dikalikan H pangkat 0,8 X-nya ya. Yaitu bentuknya. Koefisien CT dan X ini yang membedakan antara satu struktur baja, beton, dan struktur-struktur lainnya. Bajanya apakah dia memiliki bracing apa tidak, itu nilai CT-nya juga berbeda. Nah, ada juga pendekatan yang bisa digunakan alternatif untuk menghitung periode, itu 0,1 kali N-nya. Jadi jumlah tingkatnya itu misalkan jumlah tingkatnya itu 10, 0,1 kali 10 berarti 0,1 detik. 1 detik, 0,1 kali 10 lantai berarti 1 detik. Itu jumlah tingkatnya, tapi tidak boleh melebihi 12 tingkat. Dan tinggi tingkat paling sedikit 3 meter, kira-kira gitu. Jadi ada beberapa. Ada juga ini untuk bangunan dinding geser batu bata, ada perhitungan-perhitungan untuk fundamental periodnya ya. Itu kira-kira ya, bisa kalian baca dengan detail bagaimana cara menghitung nilai periode alami atau fundamental period di sini yang menggunakan sistem pendekatan. Jadi kita kembali ke sini. Kalau kita sudah dapat frekuensi atau periode alami bangunan tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan SA-nya ya. Lalu kemudian dengan menggunakan kedua informasi tersebut kita mendapatkan SA. Ini yang kita dapatkan dari tahap 1 dan 2 ya. Tahap 1 dan 2. Dan kemudian ingat dari persamaan hukum Newton bahwa gaya itu adalah M kali A ya. Itu beban gempa itu juga menggunakan prinsip ini. Berarti kalau besarnya beban gempa dalam hal ini tapi simbolnya digunakan V, yaitu massa kali percepatan. Nah, karena percepatan kita itu di dalam satuan G ya, percepatan yang spectral acceleration itu kan dia di dalam satuan G ya. Jadi G kali M ini kan sama dengan berat. Jadi berat kali SA, makanya muncul di perhitungan itu adalah spectral acceleration, koefisiennya itu berapa dapatnya dari grafik ya. Ini dari grafik dikalikan dengan berat bangunan itu sendiri. Jadi kalau kita tahu berapa berat bangunannya, kita kalikan dengan spectral acceleration yang kita dapat dari grafik, dapatlah kita beban gempanya. Itu secara
teorinya dari pendekatan hukum Newton dari statik ekivalen membuat dari yang efek dinamis itu menjadi ekivalen statis gitu ya. Itu caranya. Oke. Nah, kemudian di sini ada dua parameter yang perlu saya jelaskan kemunculannya bagaimana. Secara basic memang beban gempa itu adalah gaya gempa, atau dia kalau di hukum Newton dia digunakan sebagai F, tapi di persamaan ini kita simbolkan sebagai V, itu adalah XA kali W. Tapi ada faktor-faktor lain yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama yang harus saya sampaikan adalah faktor IE ini. Faktor IE ini adalah faktor keutamaan gempa. Maksudnya itu apa faktor keutamaan gempa? Jadi di bab 412 di peraturan gempa kita itu ada penjelasan tentang faktor keutamaan sebuah bangunan. Itu adalah kategori jenis bangunan yang kita desain. Kalau bangunan itu memiliki tingkat resiko yang tinggi, menyebabkan kehilangan jiwa yang banyak kalau bangunan ini sampai mengalami kerusakan, kita harus lebih hati-hati, harus lebih meningkatkan nilai beban gempa yang harus kita pertimbangkan. Misalkan contohnya seperti kita mendesain rumah sakit dengan dengan gedung kantor biasa, tentunya kita mengharapkan rumah sakit itu bisa lebih bertahan, lebih survive ketika terjadi gempa dibandingkan dengan bangunan kantor. Karena pada saat yang bersamaan, kemungkinan besar rumah sakit itu dihuni untuk lebih banyak orang dibandingkan dengan kantor. Jadi kita lebih melindungi rumah sakit dibandingkan kantor ya. Walaupun sebenarnya satu jiwa juga berharga, tapi ini kita ngomong relatif membandingkan antara kantor dengan rumah sakit. Jadi masing-masing gedung itu, jenis gedung itu dikategorikan dari kategori 1, 2, 3, dan 4. Dan untuk kategori 1 dan 2, itu faktor keutamaan gempa itu tidak ada. Jadi artinya faktor keutamaannya itu 1. Sementara untuk kategori 3 dan kategori 4, nilai beban gempanya itu dinaikkan lebih tinggi dari perhitungan yang dapat dari perkalian spectral acceleration kali berat bangunannya. Jadi untuk kategori 3 itu dinaikkan beban gempanya itu 25%, kira-kira begitu pengertiannya. Dan untuk bangunan kategori 4 dinaikkan 50% dari normalnya. Nah, apa itu kategori 1, 2, 3, dan 4? Itu dijelaskan di tabel 1 ini dari peraturan SNI 1726 kita. Jadi bangunan kategori 1 dan kategori 2 ini memahaminya seperti begini. Gedung-gedung ini pada kesehariannya ini tidak terlalu banyak orang yang tinggal atau dalam waktu yang bersamaan, tidak terlalu banyak orang yang menghuninya, sehingga resiko terhadap jiwa itu rendah. Jadi di sini katanya gedung yang memiliki resiko rendah terhadap jiwa manusia pada saat terjadi kegagalan, saat terjadi gempa. Kalau misalkan kalau bangunan tersebut itu mengalami kerusakan akibat gempa, resiko jiwanya lebih rendah. Itu maksudnya kategori 1 dan 2. Jadi kalau kita mendesain dia dengan beban gempa yang normal, itu dipandang sudah cukup ya. Kategori 2 ini ya antara 1, 3 gitu kira-kira, yang tidak masuk ke 3 dan ke 4. Jadi hampir sama aja ya, perumahan, toko dan seterusnya. Dan ini kategori 3 ini sudah mulai masuk kepada gedung-gedung yang pada fungsinya itu biasanya kesehariannya banyak manusia atau banyak pengguna yang ada di gedung tersebut, sehingga kalau misalkan terjadi kerusakan, resiko tinggi terhadap jiwa manusia kalau terjadi kerusakan. Misalkan di gedung bioskop, pertemuan, itu dalam waktu bersamaan cukup banyak jumlahnya. Dan ini harus kita desain dengan beban gempa yang lebih tinggi dari normal, dengan pemikiran kalau yang normal itu nanti datang, tentunya bangunan tersebut masih bisa berfungsi, tidak akan mengalami rusak parah. Kira-kira begitu pemahamannya. Dan kategori 4 sebenarnya ini untuk
bisa saja jumlah risiko jiwanya tidak terlalu tinggi, tapi dia bangunan yang merupakan fasilitas penting yang tidak boleh rusak, misalkan ketika terjadi gempa, sehingga bisa melanjutkan fungsinya sebagai pelayanan. Misalkan contohnya pusat pembangkit energi listrik, supaya selama kerusakan gempa tetap bisa berfungsi, fasilitas-fasilitas rumah sakit, pemadam kebakaran, dan tempat-tempat perlindungan bencana, itu semua harus tetap berfungsi, sehingga beban gempa ini naikkan 50%. Gedung sekolah memang pada pelaksanaannya ini jumlah manusia yang ada di gedung tersebut bisa saja sangat besar, apalagi ketika gedung sekolah itu pada jam-jam sekolah, jadi dia masuk kategori 4. Itu kira-kira ya, jadi jenis kategori bangunan itu berdasarkan resiko jiwa yang ada di bangunan tersebut, dan juga berdasarkan penting tidaknya bangunan tersebut. Makanya namanya faktor keutamaan. Sehingga kalau kita balik lagi ke persamaan menghitung gempanya, ini di fungsi yang terakhir ini, itu IE ini adalah pengali, faktor pengali yang memperbesar nilai beban gempa yang harus dipertimbangkan. Kalau ini tadi dari hukum Newton itu adalah nilai beban gempa normalnya, yaitu SA kali W atau massa kali percepatan. Di sini SA kita pakai koefisien kali W, ya. Begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum paham juga bisa ditanyakan di bagian komentar, nanti akan saya coba perjelas kembali. Selanjutnya, saya mau menjelaskan ada satu faktor di sini namanya faktor R. Faktor R. Faktor R ini faktor pembagi. Jadi dia itu mengecilkan nilai beban gempa yang kita miliki. Ya, kalau yang 3 faktor ini adalah faktor pengali, semakin besar nilainya, semakin besar nilai beban gempanya juga. Tapi R ini adalah mengecilkan karena dia pembagi. Itu namanya R itu faktor modifikasi respon, yang nilainya itu 8 untuk struktur baja. Maksudnya apa kira-kira faktor modifikasi respon tersebut? Saya mau memperlihatkan ke kita ini tabel di peraturan gempa kita. Ada satu tabel yang melis seluruh faktor koefisien modifikasi respon untuk berbagai jenis bangunan. Ini ada sistem dinding penumpu, ada nilai R-nya ini, nilai R-nya masing-masing ya untuk berbagai jenis struktur, rangka bangunan, juga rangka baja ini tadi yang saya sebutkan tadi, dengan bracing, rangka baja dengan bracing khusus, dengan bracing biasa, ada informasinya di sini dengan momen, ada informasinya sistem rangkanya di sini, sistem pemikul momen khusus. Jadi ini maksudnya begini. Jadi karena berbagai jenis bangunan ini mampu menahan beban gempa sampai dia juga mengalami plastisifikasi sebelum mengalami keruntuhan, karena kemampuan plastisifikasinya itu cukup tinggi, sebenarnya diperbolehkan mendesain beban gempa itu dikurangi, misalnya ini 1/8-nya saja bisa diambil. Jadi pemahamannya kira-kira secara sederhananya itu ada diskusi yang cukup panjang mengenai R. Mungkin di lain waktu akan saya jelaskan tentang faktor R ini. Jadi kalau secara ringkas begini, kalau misalkan kita kembali ke konsep leleh dan elastis, kalau ini kurva elastis ya, terus dia mengalami kelelehan dan akhirnya putus ya. Jadi kalau kita mendesain dengan R1 itu berarti kita mendesain di fase elastis ini. Kita tidak memperbolehkan bangunan kita itu sedikit pun mengalami kelelehan. Kita mendesain di sini. Nah, kalau kita memperbolehkan bangunan kita itu mengalami ke plastis atau ke kelelehan, ini inelastis, kita memperbolehkan sampai di sini ya, artinya sebelum ini kita katakan sebagai batas ya, dia bisa mengalami deformasi yang cukup, deformasi inelastis sebelum dia kita katakan gagal.
Jadi semakin besar ini, ya, semakin besar yang deformasi inelastis yang bisa dipikul sebuah struktur sebelum dia mengalami keruntuhan, itu semakin bagus. Itu dikenal dengan istilah ductility. Ductility itu adalah rasio deformasi inelastis terhadap deformasi elastis. Semakin besar ductility-nya, itu berarti kemampuan struktur tersebut menahan beban gempa sebelum mengalami keruntuhan itu semakin tinggi. Jadi kalau saya gambarkan ulang di sini tadi, kalau ini dia perilaku yang mengalami inelastis seperti begini. Ini kalau kita gambarkan, bentar. Oke, jadi kalau ini tadi, ini perilaku yang inelastisnya tadi, ya. Kalau ini gambar yang perilaku elastis. Jadi kalau ini memang elastis sebelum untuk perilaku ini sebelum mengalami inelastis, ya, sampai sini tempat kedua kurva tersebut berpisah. Jadi kalau kita mengatakan dia bisa mengalami inelastis dan ini deformasinya yang kita katakan batasannya, kalau kita mendesain beban gempanya bisa kita mendesain nilainya segini. Tapi kalau kita tidak memperbolehkan dia kita selalu elastis, ya, dengan deformasi yang sama, ini berarti kita harus mendesain bangunan tersebut mampu menahan beban yang lebih besar. Ini P elastis, ya, dan ini P yang kita memperbolehkan inelastis terjadi. Nah, rasio inilah nilainya yang R tadi. Jadi kita perkecil besar beban gempa yang harus dipikul sebuah struktur dengan asumsi dia mampu memikul deformasi inelastis yang cukup. Dibanding kalau kita mendesainnya sebagai elastis terus, kalau ini kita perpanjang, berarti kita harus untuk mencapai deformasi yang sama kita harus mendesain bangunan tersebut mampu memikul beban yang lebih besar. Jadi dengan demikian kita memang dalam prinsip desain beban gempa, bangunan itu kita perbolehkan untuk rusak, untuk mengakomodir seperti begini. Kalau tidak kita perbolehkan rusak, kita desainnya akan cukup mahal, tidak ekonomis, karena kita harus mendesain dengan beban gempa yang lebih tinggi. Nah, itu kira-kira konsep dari R tadi. Jadi kita memperkecil nilai beban gempa dengan pertimbangan bahwa deformasi inelastis itu bisa diakomodasi oleh bangunan di bagian tertentu dari bangunan itu diperbolehkan mengalami kerusakan. Tapi memang disengaja didesain sehingga persyaratan-persyaratan teknis untuk mencapai deformasi inelastis itu cukup banyak untuk masing-masing jenis struktur. Nanti di beberapa pertemuan yang lain akan saya jelaskan tentang mekanisme atau cara-cara mendesain bangunan tahan gempa berbagai jenis sistem struktur. Ada sistem pemikul momen khusus, ada bracing, ada steel plate shear wall, dan berbagai macam jenisnya. Jadi intinya untuk sementara kita bisa terima dulu ini, nanti juga ada penjelasan lebih detail sebenarnya kenapa R itu 8 dan sebenarnya juga sampai sekarang ini diantara perencana struktur kegempaan ini nilai R itu juga menjadi bahan perdebatan. Apakah R8 itu misalnya bisa tercapai, kenapa untuk struktur yang lain dia tidak terlalu tinggi nilainya, ya. Itu mungkin nanti akan ada satu video khusus untuk menjelaskan tentang R dan mekanisme tentang penahan beban gempa. Jadi untuk sementara untuk struktur baja yang sering kita gunakan, nilai R itu nilainya 8. Artinya beban gempa yang normal tadi perkalian antara SA, IE, dan W itu diambil hanya 1/8-nya saja sebagai beban gempanya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dengan demikian kita coba masuk ke sebuah contoh soal. Yang pertama ini, katakan ini adalah sebuah bagian dari rumah sakit 3 lantai yang masing-masing lantainya tingginya 3,5 meter. Dan di contoh soal ini, karena ini adalah soal yang pertama, ya, jadi beban gempanya sudah dikasih tahu
walaupun sebenarnya pada kenyataannya ini memiliki proses perhitungan yang cukup panjang. Jadi ini sudah ketahuan, ini beban di lantainya ini, masing-masing lantai itu 40 ton, di sini beratnya ya. Dan ini juga 40 ton. Sementara untuk di lantai atap karena nilainya, karena dia di atap nilainya lebih kecil, 20 ton di sini ya. Ini sedikit informasi, ini dihitung dari semua komponen-komponen dari beban mati dan beban hidup ya. Ada juga dindingnya, ada lantai, plafon, dan seterusnya dari komponen-komponen beban mati yang sudah kita pelajarin. Dan kemudian kita diminta untuk menghitung berapa sih beban gempanya, beban gempa total yang harus dipertimbangkan pada bangunan ini. Jika kurva gempanya ini sudah dikasih tahu, jadi kita tidak sudah dipersingkat di sini, sudah diperoleh dia misalkan dari website Puskim yang tadi saya jelaskan. Ini sudah disediakan ya. Itu pertanyaannya. Berapa beban gempanya? Itu yang akan saya bahas. Nah, tahap pertama adalah kita harus menghitung berapa SA-nya. Dan SA ini adalah fungsi dari nilai T. T itu adalah periode alami. Ya. Berapa periode alaminya? Nah, katakan ini bangunannya ini adalah baja ya. Untuk perhitungan fundamental period atau periode alami dari struktur baja itu menggunakan persamaan 0,0724 dikalikan dengan total tinggi bangunan dipangkatkan 0,8. Dalam hal ini tinggi bangunan itu dihitung dari dasarnya, berarti ini adalah tingginya sebesar 10,5 meter dari dasar bangunan. Oke, nanti kalau kita udah dapat periodenya, kita baca ke grafik ini, dapat kita spectral acceleration dikalikan dengan total bangunannya ini, WT-nya ini berarti 100 ton total berat bangunannya. Dan dari sini kita tahu informasinya bahwa ini struktur rumah sakit. Ini untuk kita mengetahui kategori keutamaan bangunan itu adalah kategori 4, sehingga IE-nya itu kita gunakan 1,5 nilainya ya. Jadi ini kategori 4 dinaikkan 50% beban gempanya. Dan kita asumsikan ini adalah mampu menggunakan moment connection, sistem pemikul momen khusus ya. Ada koneksi yang cukup bagus antara balok dan kolom sehingga dia bisa memiliki deformasi inelastis sebelum mengalami keruntuhan. Jadi dengan itu kita bisa menghitung ini. Kita pertama-tama kita hitung dulu ke periodenya 0,0724 dikalikan dengan 10,5 meter dipangkatkan 0,8. Kalau ini kita hitung, kita peroleh nilainya sebesar 0,47 sekian, 75 detik. Ya, jadi dengan demikian kalau kita lihat kurva gempanya mungkin sekitar di sini 0,5, tidak terlalu akurat juga tidak apa-apa karena sekarang kita masuk di daerah zona yang konstan ini, ya. Jadi ini kita anggap 0,47 detik. Ya, sehingga kita membaca ke sini SA kita yang kita peroleh ini mungkin kurang lebih 0,8. Kalau untuk lebih akurat kalian bisa ke website Puskim dan bisa membuat mouse-nya scroll ke daerah ini dan bisa langsung ketahuan berapa nilainya untuk lebih akurat. Dalam hal ini kita menganggap nilainya kurang lebih 0,8 G ya satuannya. Jadi itu yang SA-nya. Nah, berapa sih beban gempanya adalah beban gempa yang harus kita pertimbangkan untuk
struktur ini adalah SA yang kita peroleh tadi dari grafik, koefisiennya saja ya, dikalikan dengan faktor keutamaan, kalikan berat total bangunan dibagikan faktor reduksi yang kita pergunakan untuk mempertimbangkan kemampuan bangunan itu mengalami deformasi inelastis. Kita perbolehkan dia. Jadi di sini 0,8 ya, dikalikan 1,5 faktor keutamaan untuk rumah sakit. Dalam hal ini total beban untuk 3 lantai ini 100 ton dibagikan 8. Ini nilainya kalau dihitung didapat nilainya sebesar 15 ton. Inilah besar beban gempa yang harus dipertimbangkan untuk bangunan 3 lantai ini dengan total berat 100 ton. 15 ton lah beban gempa yang harus dipertimbangkan. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, diskusi selanjutnya adalah ini kita mendapatkan total beban gempa yang harus diaplikasikan ke bangunan ini dalam analisanya. Namun di sini kita belum berdiskusi 15 ton itu bekerjanya di mana? Apakah dia terbagi secara merata di setiap lantai, ya, ataukah lantai atas lebih tinggi dibandingkan lantai di bawahnya, atau lantai bawah yang lebih tinggi, atau bagaimana pembagian dari 15 ton ini? Itu yang menjadi diskusi kita selanjutnya adalah bagaimana kita mendistribusikan beban gempa itu per lantainya. Jadi tekniknya adalah seperti begini. Jadi kalau ini beban gempa yang sudah kita peroleh tadi, kita di tahap sebelumnya adalah V, ya, ini total beban gempa. Setiap lantai itu nanti akan mendapatkan sekian persentase dari total beban gempa tersebut. Dalam hal ini ditandain dengan simbol CPX. CPX ini adalah faktor distribusi vertikal dari keseluruhan beban gempa. Jadi kalau misalkan total beban gempa itu 100, keseluruhannya 100%, CPX ini adalah berapa persen untuk persentasenya di tiap lantai. Ya, jadi tiap lantai, misalkan lantai ke X, lantai ke 1 15%, lantai kedua sekian persen. Nah, total penjumlahannya itu tentunya 100%. Nah, bagaimana menghitung CPX itu? CPX itu adalah dihitung menggunakan persamaan yang ini. Ini, ya. Inilah nilai CPX-nya. Itu tergantung dari, kalau kita lihat definisinya, W itu adalah Wx atau Wi di dalam persamaan ini adalah berat struktur pada tingkat ke X atau tingkat ke I, itu sama saja ya. Jadi berat struktur lantai 1. Terus tinggi lantai dasar Hx itu adalah tinggi lantai dari dasar sampai ke tingkat ke X atau ke I. Itu Hx itu. Nah, K ini kadang-kadang pangkatnya bisa 1, bisa juga 2, tergantung dari, di sini disebutkan tergantung dari periodenya. Kalau kita lihat peraturan, jadi untuk K itu apabila periode bangunan itu sebesar 0,5 detik atau kurang, jadi kalau T-nya lebih kecil dari 0,5 detik, itu K-nya itu 1. Dan kalau periode alaminya itu lebih besar dari 2,5 detik, itu K-nya itu 2. Ya, kalau diantaranya kita melakukan interpolasi linear kalau ada periode antara 0,5 sampai 2,5. Itu kira-kira K-nya itu ya, di peraturan disebutkan. Nah, inilah CPX ini adalah faktor pendistribusian bebannya. Jadi coba kita hitungkan di contoh soal yang tadi. Kalau misalkan kita sudah tahu tadi nilainya ini, beban gempa yang contoh soal kita tadi, ya, bila beban gempanya ini 15 ton, itu berapa dia di lantai 1, berapa di lantai 2, dan berapa di lantai 3. Itu yang mau
saya diskusikan selanjutnya. Dan saya akan coba memberikan kalian satu hitungan sederhana di Excel untuk bisa membuat detail penghitungannya lebih jelas. Oke, di file Excel ini sudah saya siapkan perhitungan distribusi beban gempa per lantai untuk contoh soal kita yang ini tadi ya. Saya sedikit mengulang, kita sudah dapat periodenya tadi sekitar 0,7, lalu kita mendapatkan SA-nya dari bacaan grafik ini ya, spektral percepatan ini 0,8 G, dan beratnya 100 ton, totalnya 40, 40, dan 20 di lantai atas. Dan ini faktor keutamaan untuk rumah sakit kelompok 4. Kita dapatkan nilainya 15 ton. Sekarang 15 ton ini adalah distribusinya bagaimana? Berapa di masing-masing di lantai? Jadi yang paling memudahkan untuk mengerjakannya, kita membuat tabel sederhana seperti begini. Ini elevasi lantai ketiga atau atap. Ini elevasi lantai kedua. Dan elevasi lantai pertama. Jadi ini 1, ya ini 1, 2, dan 3. Nah, kemudian kita menghitung ketinggian lantai 1 ini dari dasarnya. Dalam hal ini berarti 3,5 meter, ya. Dan lantai 2 ini dari dasar juga ngitungnya. Kalau ini 3,5, 3,5 dan 3,5, berarti ini tingginya adalah 7 meter dari dasar, dan terakhir itu adalah 10,5 meter dari atasnya. Dan kemudian di sini di rumusan yang kita gunakan itu, sebentar ya, ini ada HX WX dah HX. Oke, WX kali HX kali pangkat K. Jadi HX-nya tadi sudah, WX-nya ini lantai 3 itu 20 ton, ini 40 ton, 40 ton. Ya, tentunya totalnya akan sama dengan 100 ton yang sudah kita tahu tadi. Dan K kita, dalam hal ini K akan diambil 1 karena periode alaminya yang kita peroleh ini ya, itu lebih kecil dari 0,5 detik sehingga K-nya 1. Jadi artinya distribusi beban gempa itu akan linear, dia semakin ke atas dia semakin besar. Kalau tadinya dia 2 berarti distribusinya itu kuadratik ya, pola pembagiannya. Jadi di sini kita WX ya, masing-masing lantai dikalikan dengan HX-nya, tapi pangkatnya pangkat 1 jadi nggak ada pengaruhnya, jadi hanya WX kali HX saja. Kita kalikan untuk masing-masing lantai ya, didapat nilainya 280 dan 140 masing-masing lantai 2 dan lantai 1. Lalu kita jumlahkan keseluruhannya ya, itu totalnya 630. Itulah nilai yang di bawah ini ya, penjumlahan W kali H untuk masing-masing lantai, dan presentasinya adalah W kali X di lantai tersebut dibandingkan dengan total keseluruhannya. Jadi artinya CVX itu untuk lantai 3, persentase beban gempa di lantai 3 dari 15 ton itu adalah WX HX pangkat K sebenarnya di lantai tersebut dibagikan dengan totalnya. Ya, dapat nilainya. Kalau ini dia kenapa 0? Ya mungkin presentasinya, mungkin bentuk view-nya ini. Datanya coba ini juga, ini 280 dibagikan dengan 630. Sebentar, ini kenapa 0? Oh, tadi itu karena dia tidak memunculkan desimalnya. Jadi ini 33% di lantai atas, di lantai 2 44%, di lantai 1 dibagikan ini sekitar 22%. Atau kalau mau tahu presentasinya ini bisa dikalikan 100, berarti 33,3% untuk lantai 3, ini 44 sekian untuk lantai 2, dan di lantai 1 itu 22%. Nah, kalau ini dijumlahkan harusnya totalnya sama dengan 100% ya, yang tadi. Nah, berapa bebannya? Jadi ya tinggal kita kalikan ini aja, 33 ini 33% ya, dikalikan dengan 15 ton. Ya 5 ton lah di lantai 3 beban gempanya. Dengan cara yang sama, 44% dikalikan dengan beban ini 6,67,
dan 22% di lantai 1 dikalikan dengan 15 ton, ini dia 3,3 ton di lantai 1. Jadi kalau ini dijumlahkan tentunya totalnya juga 15 ton. Oke ya. Jadi begitu caranya mendapatkan distribusi beban gempa untuk masing-masing lantai kalau setelah kita mendapatkan total beban gempanya. Jadi kalau kita kembali ke sini tadi ya. Jadi kita sudah mendapatkannya. Jadi tadi kita mendapatkan beban gempanya itu adalah 15 ton ya. Jadi ini di lantai 1 ini besarnya lantai 2 dan lantai 1 tadi. Lantai 1 3,3 ton di sini nilainya. 3,3 ton, ini 6,67 dan ini 5 ton nilainya. Seperti itu ya, 5 ton 6,67. Oke. Dan ini kalau bisa dilihat memang karena lantai atas ini lebih ringan dibandingkan lantai di bawahnya, maka beban gempa yang bekerja pada beban lantai tersebut akan lebih sedikit. Sementara lantai 2 dan lantai 1 karena beratnya sama dan lantai 2 lebih tinggi, posisinya dia akan menerima beban gempa yang lebih tinggi. Dan ini tentunya adalah total yang bekerja di lantai tersebut. Jadi kalau dia ada 2 kolom begini, berarti dia akan terbagi 2 di kiri dan di kanannya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya lanjut kembali ya penjelasan mengenai distribusi beban gempa yang sudah kita hitungkan di contoh soal ini. Beban gempa di lantai 1 sebesar 3,3 ton, lantai 2 6,67 ton dan lantai 3 5 ton. Yang perlu dipahami adalah beban gempa pada lantai itu adalah total keseluruhan yang akan dipikul kolom-kolom yang ada pada lantai. Jadi kalau kita misalkan secara sederhana hanya ada 2 kolom di setiap lantai seperti skematik soal ini, maka beban lantai tersebut akan dipikul oleh kedua kolom secara bersamaan. Jadi nilainya adalah dibagi 2, 3,3 bagi 2 untuk lantai 1 dan untuk lantai-lantai di atasnya seperti terlihat di sini. Kalau misalkan di portal itu misalkan ada 4 kolom atau 6 kolom atau jumlah tertentu, maka beban gempa tersebut akan dibagi secara merata oleh keseluruhan kolom secara bersama-sama. Jadi kalau kira-kira diilustrasikan, beban gempa statik itu bisa dikatakan kalau misalkan ini bangunannya secara 3 dimensi dan kita menghitung beban gempa di arah horizontal seperti begini ya, itu akan dipikul, katakan ke arah sana itu ada 3 kolom, berarti masing-masing akan dipikul oleh kolom tersebut sepertiga seperti begini. Dan semakin ke atas distribusinya itu biasanya semakin besar. Itulah yang kita hitung menggunakan persamaan ini tadi, distribusi per lantai setelah kita mengetahui jumlah total beban gempa yang bekerja. Dan kalau kita jumlahkan seluruh gaya yang bekerja masing-masing kolom ini dan masing-masing lantai, tentunya kita akan mendapatkan total beban gempa yang sudah kita peroleh di perhitungan sebelumnya tadi. Dan di statik ekivalen konsepnya itu adalah kita menghitung beban gempa itu di satu arah ya. Jadi kalau yang kita lakukan perhitungan ini adalah perhitungan di satu arah. Kalau misalkan ini kita misalkan di arah X ya, ini berarti yang kita hitung adalah gempa di arah X, atau kalau ke sana gempa yang di arah Y. Jadi ya, kalau misalkan ini ada bangunan di sini, kalau ini ada 3 kolom di arah sini, di sini juga ada 3 kolom seperti begini ya, distribusinya adalah masing-masing kolom. Berarti kalau ini ada 9 kolom di arah X ya, berarti Fx di masing-masing kolom itu per 9 untuk per kolom ya. Demikian juga kalau misalkan dia di arah Y adalah per 9, itu nilainya per kolom. Nah, kadang-kadang ada juga pembagian itu untuk bangunan yang 3 dimensi yang namanya gempa di arah X itu bisa juga didefinisikan sebagai 100%-nya bekerja di arah X
Dan secara bersamaan ada juga yang bekerja di 30%-nya di arah Y, itu namanya gempa X. Kalau dia gempa Y, di arah Y itu adalah 30% dari beban gempa yang itu bekerja juga di X plus 100% di arah Y. Jadi kalau misalkan ini saya asumsikan ini tadi arah X yang sedang bekerja ini ya, gempa arah X, ini secara bersamaan ini dia 100% dari Fx ini bekerja di sini. Dan kemudian kita harus juga memodelkan ke arah sananya itu 30% dari Fx ini bekerja di arah Y-nya. Jadi inilah yang dinamakan gempa yang bekerja di arah X kalau kita bayangkan sebagai 3 dimensi. Demikian juga sebaliknya, nanti kita balik dia kondisinya seperti begini. Kalau misalkan saya gambar lagi sini, ini dia kalau di sini gempanya 100%, berapa nilai di arah X tadi ya, atau lebih tepatnya Fy ya kalau itu ya, terus ke sini dia 30% dari Y yang sudah kita hitung ya. Ini namanya gempa di arah Y, dan kita akan memiliki dua kasus, gempa arah X dan gempa arah Y. Kira-kira begitu pemahamannya mengenai gempa, menghitung beban gempa secara statik ekivalen, dan ini hanya berlaku untuk bangunan tidak lebih dari 10 lantai atau sekitar 40 meter. Kalau lebih tinggi dari situ tentunya statik ekivalen tidak terlalu akurat lagi, harus dihitung menggunakan analisa dinamik. Nah, untuk menutup diskusi tentang statik ekivalen ini, saya ingin kalian coba mengerjakan kembali secara mandiri bagaimana kita bisa menghitung beban gempa untuk bangunan 6 lantai di sini. Lantai 2, 3, 4, 5, 6 dan atap, dan sebenarnya ini keseluruhannya ada 6 lantai ini ya. Dan ini untuk sementara beban-beban gempa, beban-beban berat bangunan yang sudah dihitungkan diasumsikan sama per lantai, keseluruhannya 320 ton. Dan ini adalah struktur beton di daerah Bandar Lampung. Berapa sih beban gempa per lantai atau di setiap lantainya atau per kolomnya yang harus dipertimbangkan. Nah, saya ingin kalian ini mengerjakan dengan mandiri. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan bagaimana proses mengerjakannya, bisa dituliskan komentarnya di bagian comments, nanti saya akan coba menjawabnya. Terima kasih ya buat perhatiannya, semoga bisa dipahami cara menghitung beban gempa dengan metode statik ekivalen.